Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Dawia, NPM 2008 260182. Pada blog Hematology and Immunology ini, saya akan mempresentasikan mengenai epidemiological hematologic disorder. Yang pertama ada thalassemia. Jadi, thalassemia ini merupakan kelainan yang ditandai dengan anemia pada penderitanya karena berkurangnya sintesis rantai globin pada hemoglobin. Pada thalassemia ini, dia diklasifikasikan menjadi dua, ada alfa dan juga beta. Untuk thalassemia alfa, itu lebih lazim terjadi pada populasi Asia dan Afrika. Sedangkan thalassemia beta lebih lazim terjadi pada populasi Mediterania, meskipun juga relatif umum di Asia Tenggara dan juga Afrika. Pada prevalensi di wilayah ini mungkin mencapai 10%. Tapi untuk di Amerika Serikat, jumlah sebenarnya pasien yang terkena thalassemia ini tidak diketahui karena tidak ada metode screening yang efektif. Terus yang kedua ada anemia aplastik, yang merupakan sindrom kegagalan sumsum tulang yang ditandai dengan pansitopenia perifer dan juga hipoplasia sumsum tulang. Untuk epidemiologi anemia aplastik ini, di studi ini menunjukkan insidennya itu adalah 0,6 sampai 6,1 kasus per juta populasi. Angka ini sebagian besar didasarkan pada data dari retrospektif terhadap catatan kematian. Untuk rasio pria dan wanita itu sekitar 1:1, meskipun anemia aplastik ini terjadi pada semua kelompok usia. Terus yang ketiga ada ITP atau imun trombositopenia. ITP ini sebelumnya tuh disebut dengan purpura trombositopenik idiopatik yang merupakan kondisi yang timbul akibat autoantibody immunoglobulin G atau IgG yang membuat trombosit bersirkulasi menjadi sensitif sehingga bermanifestasi sebagai jumlah trombosit yang rendah, purpura dan juga episode hemoragik. Pada ITP ini epidemiologinya itu terdapat insiden tahunan ITP pediatrik yang diperkirakan antara 1 dan 6,4 kasus per 100.000 orang. ITP pediatrik ini dapat terjadi pada semua usia, tetapi insiden puncak terjadinya itu pada usia 2 sampai 5 tahun dan juga terjadi pada remaja. Kondisi ini lebih umum terjadi pada anak laki-laki dibanding anak perempuan sejak bayi hingga kanak-kanak. Sekitar 25% anak-anak di Amerika Serikat mengalami ITP yang persisten atau kronis, di mana terjadinya perdarahan yang terkait dengan trombositopenia yang dapat mengancam jiwa. Terus yang keempat ada hemofilia. Hemofilia ini diklasifikasikan ada hemofilia A dan juga ada hemofilia B. Jadi hemofilia A dan B ini merupakan kelainan hemoragik herediter berat yang paling umum. Hemofilia A dan B ini disebabkan oleh defisiensi protein faktor 8 dan faktor 9. Untuk epidemiologi hemofilia ini terdistribusi secara merata di antara semua kelompok etnis di seluruh dunia. Frekuensi hemofilia ini sekitar 1 dalam 10.000 kelahiran hidup. Hemofilia A lebih prevalen, yaitu berkisar 80-85% dari total populasi hemofilia dibanding hemofilia B. Terus yang kelima ada leukemia. Leukemia merupakan kelompok keganasan hematologi heterogen yang muncul akibat dari proliferasi disfungsional leukosit yang sedang berkembang. Epidemiologi leukemia ini menurut basis data surveillance epidemiology and results atau yang disingkat dengan SEER ada 61.090 kasus leukemia baru di tahun 2021 yang mencakup 3,2% dari semua kasus kanker baru, menjadikan leukemia sebagai kanker paling umum ke-10 yang terjadi di Amerika Serikat. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan
Untuk presentasi mind map ini, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.